Oke, alhamdulillah ya sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. KM-nya siapa? Silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, anak-anak kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk? Melani. Melani kenapa? Sakit ya? Melani aja? Tiara izin pulang. Oke, berarti 2 ya yang nggak masuk ya? Oke. Silakan sebelum kita mulai belajar, coba kalian rapihkan dulu bajunya sudah rapi atau belum, mejanya sudah bersih atau belum. Kalau misalnya ada sampah tolong dibuang dulu, tapi kalau tidak ada ya udah. Tidak ada ya, udah ya bersih semua ya. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas dulu, kesepakatan kelas 11-6. Yang pertama HP di silent, sepakat? Yang kedua menghargai siapapun, menghargai teman-temannya dan guru, sepakat? Yang ketiga satu bicara, yang lain mendengarkan, sepakat? Oke, yang keempat ruangan dalam keadaan bersih, sepakat? Artinya dari mulai sampai pulang tetap bersih ya. Oke, yang terakhir berpartisipasi aktif, sepakat? Ada yang mau nambahin atau ngurangin? Cukup ya? Oke, siap. Berarti ini adalah kesepakatan kelas 11-6 untuk hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian dengarkan dulu teknik mindfulness, teknik STOP. Kita latihan mindfulness terlebih dahulu. Relax saja, jangan tegang. Kalian cukup mendengarkan dan mengikuti perintah dari video ini ya. Berhenti, amati nafas, ikuti perintahnya. amati perasaan, pikiran, dan juga kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi ya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tidak tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Fokus. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Fokus. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas
dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Lagi? Tapi yang fokus dong. Kok pada ketawa-ketawa sih? Fokus ya. Fokus. Oke, fokus ya. Nggak ada yang ketawa, beneran ngikutin, oke? Oke, 1, 2, 3. Stop. Mulai, kita mulai. Tidak ada yang ketawa, semuanya fokus semua. Amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghembus saat bernafas.
Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, terima kasih semuanya. Gimana perasaannya setelah melakukan mindfulness, Maria? Luar biasa, terus tenang, terus kayak terus kan napas tuh, itu kerasa gitu ototnya tuh kayak set gitu, ngalir gitu. Relax ya? Ya, oke, terima kasih. Mati lampu ya? Oh, udah nyala. Coba nyalain lagi. Oke. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu sistem ekskresi pada manusia ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita laksanakan asesmen awal kognitif terlebih dahulu. Di sini ada 5 soal. Ibu sudah share menggunakan Google Form di Google Classroom. Jadi kalian boleh buka Google Classroom-nya atau boleh scan barcode-nya di sini. Gitu ya, pakai Google Lens juga bisa. Silakan, waktunya 5 menit bisa? Oke, silakan buka aja Google Classroom atau barcode berikut ini. Waktunya 5 menit ya, sampai jam 2:15. Sudah di-scan barcode-nya? Kayaknya nggak bisa di-scan karena dia ada di belakang. Nggak bisa di-scan ya? Kalau susah di-scan-nya boleh buka Google Classroom-nya, di situ udah ada link-nya. Silakan, waktunya 5 menit sampai jam 14:15. Udah ada 11. Cepat banget. Oke, yang lain ditunggu. Iya. Linknya yang iya. Iya, sama-sama.
Waktunya sampai jam 14.15. 4 menit lagi ya. 14.11 nih sekarang. Soalnya pilihan majemuk, cukup 5 soal aja kok, nggak banyak-banyak. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Ya, mati lagi deh. Kayaknya nggak kuat ya. Baru 12 orang. Empat belas. 1 menit lagi. Silakan disubmit. Yang udah. Sudah selesai? Ya, masih ada waktu 1 menit lagi. Sudah 21 orang, 22, 24, 25, 27, 28, 29. Waktunya habis. 6 orang lagi. 5 orang lagi. 3 lagi. Hah? Oh iya ya. 33 ya semuanya ya? Berapa orang? 34, 35. 34 ya? 34. Ini kemana Bayu? Ibu Bayu sama Erin tadi juga UKS. Kenapa? Sakit. Sakit. Ya udah. Oke, udah 34 berarti ya, pas ya. Oke. Kita lihat nanti bareng-bareng nilainya. Mati kan? Kan mati. Gimana? Oke. Kita langsung masuk aja ya ke materi ekspresi. Kalau misalnya ada orang yang lagi lari, pernah lihat orang yang lagi lari? Belum.
ada yang pernah. Ya, yang pernah kalau misalnya kalian lihat manusia atau temen kalian yang lagi lari itu tuh dia mengeluarkan keringat kan ya? Kira-kira organ apa yang berperan dalam proses pengeluaran keringat? Kulit ya. Kulit. Terus disebut peristiwa apa proses pengeluaran keringat itu? Ekskresi. Emang ekskresi itu apa sih? Tidak dibutuhkan. Pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kalau air liur ekskresi bukan? Apa? Sekresi karena dia masih dibutuhkan oleh tubuh kan ya. Gitu. Coba bayangkan sama kalian kalau misalnya kita tidak memiliki organ ekskresi, kita tidak bisa mengeluarkan zat-zat racun di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Meninggal ya. Sakit keras, cenah. Terus apa lagi tah? Menumpuk. Menumpuk racun di dalam tubuh pasti menumpuk. Urin nggak keluar, keringat nggak keluar, CO2 nggak keluar, cairan empedu nggak keluar gitu kan. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sangat sempurna, kita harus bersyukur kepada Allah karena menciptakan fungsi-fungsi organ kita termasuk organ ekskresi dengan begitu baik dan sehat. Dan tugas utama kita yaitu menjaga kesehatan agar organ ekskresi kita tetap sehat. Seperti itu mungkin ya motivasi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan diskusi, tanya jawab, dan presentasi, diharapkan kalian dapat berkolaborasi dengan teman dan gurunya serta mampu menjelaskan fungsi setiap organ ekskresi dengan tepat dan benar. Dan yang kedua, dapat menganalisis struktur dan fungsi penyusun organ pada sistem ekskresi berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber dengan tepat dan benar, serta menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, percaya diri, dan proaktif. Jadi untuk penilaian hari ini, terutama untuk sikap, itu nanti yang Ibu nilai adalah disiplin, kerjasama, percaya diri, dan proaktif. Lalu untuk yang penilaian psikomotornya tentang kalian kerjasama dengan temannya mengerjakan LKPD, dan kognitifnya yang barusan pretest. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Tapi di sini teh nggak ada infokusnya. Kalian dengarkan saja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Azmi. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya, mari kita simak sama-sama mengenai animasi berikut ini. Halo teman-teman, namaku Rio. Ini adalah pertama kaliku berada di tempat yang dingin. Ketika aku kedinginan, aku merasa lebih sering mengeluarkan urin. Kira-kira kenapa ya? Dari animasi barusan, mengapa hal tersebut bisa terjadi pada Rio? Apakah kamu mengalami hal yang sama juga pada saat kedinginan? Oke. Dari video barusan, kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada tayangan video itu? Kalau kedinginan pingin buang air kecil. Terus bagaimana seseorang dapat mengeluarkan urin? Dari? Ayo gimana ayo? Hah? Dari kandung kemih.
kemarin yang dijelasin itu kan kalau misalnya suasana atau cuaca lingkungan dingin, itu tuh pembuluh darah mengecil, pori-pori mengecil sehingga keringat tidak keluar. Tapi turun ke kandung kemih. Jadi pingin bawaannya kalau setiap cuaca dingin itu pingin pipis terus kan, buang air kecil terus seperti itu. Nah, organ apa yang berperan dalam proses pengeluaran urin? Ginjal. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana kalian dapat mengeluarkan urin? Organ apa yang berperan dalam proses pengeluaran urin? Apa saja fungsi dari bagian-bagian organ ekskresi? Itu nanti akan kalian jawab berkelompok. Kelompoknya itu yang kemarin sudah ditentukan berdasarkan diagnostik ya. Berdasarkan asesmen diagnostik kemarin. Kelompok 1 itu kalau nggak salah siapa ya? Bayu ya, Bayu siapa lagi sih? Ingat nggak? Kelompok Bayu. Bayu, Maria, Intan. Kelompok 1 kelompok Bayu ya. Oke, silakan duduknya per kelompok aja. Kelompok sesuai kelompok yang kemarin sudah ditentukan. Kelompok Bayu, kelompok Galih, kelompok Lintang, kelompok Resi, kelompok Steven, kelompok Syaifur. Silakan. Di sini, Cak. Di sini, aku di sini. Gak boleh pindah, gak boleh di sini. Dari mana? Iya. Nyala lagi, nyalain. Maaf ya Resi. Yang tinggi kamu. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oh, kok pisah? Hah? Oke, kalian berkelompok akan mendiskusikan jawaban LKPD ini. Untuk materinya, kalian boleh buka buku paket pertama, boleh juga buka video di Google Classroom atau lihat di sini. Dan Ibu juga sudah meng-share bahan ajar di Google Classroom. Kalian boleh baca, bebas mau pakai apa? Buku paket atau buku yang Ibu share di Google Classroom atau menonton video dari YouTube. Nah, ini adalah LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Untuk mengerjakannya sama-sama. Untuk mengerjakannya, punten. Kalian seperti yang kemarin Ibu jelaskan, sama-sama. Seperti yang kemarin Ibu jelaskan. Jadi
kelompok siapa kemarin teh? Kelompok Bayu menjelaskan tentang ginjal ya, menggunakan apa? Infografis. Kelompok Bayu mana? Kelompok Bayu. Terus yang kedua kelompok Gali. Bayu ginjal. Lalu Gali main mapping ya? Oh, salah ya. Yang main mapping siapa? Kita. Nah, iya bener. Iya bener. Main mapping berarti kelompok kulit. Kelompok kulit yang kemarin sudah ditugaskan, silakan kalian lanjutin sisanya di sini. Lalu kelompok 3 poster hati. Oke, silakan dilanjutin lagi tugas kemarin. Kelompok tadi 4 paru-paru video edukasi. Kelompok 5 podcast. Udah selesai ya? Udah. Kelompok 6 tentang apa materinya? Keringat ya? Keringat. Kelompok lintang drama. Sama minum ya? Udah selesai ya? Kemarin teh Ibu lihat baru drama sama podcast. Oke, silakan dilanjutin lagi tugasnya untuk kemarin yang terpotong. Sok. Buka kanvanya gitu. Oke. Silakan dilanjutin lagi. Ini kelompok buka kanvanya, silakan dilanjutin lagi. Diedit lagi. Hah? Mengerjakan yang mana? Ya, kan kemarin udah. Yang apa kamu bagian? Yang hati. Yang hati ya, sok buka kanvanya. Kan bikin apa? Poster ya, sok. Tinggal dilanjutin lagi. Ya. Sok silakan dilanjutin. Kemarin teh baru nyampe ngedit ya? Ngedit CapCut ya? Silakan. Iya, kemarin udah kan bagian apa? Ginjal. Sok buka kanvanya, tinggal diedit lagi. Yang belum selesai. Hah? Ya. Ini udah ya? Selesai ya podcast mah ya? Oke. Udah kedengeran? Udah tadi tak? Di video dah. Ini udah selesai ya drama mah ya? Oke, baru podcast sama drama, sisanya boleh dilanjutin lagi. Buka kanvanya dan CapCut-nya. Tinggal diedit. Harapannya apa sih? Pakai harapan. Oke. Kalian boleh sambil mengerjakan, boleh sambil mendengarkan materi ini ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga Kalau udah selesai boleh share di WA Ibu ya. Nanti Ibu download. Oh iya, setiap hari kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih. Siangnya minum jus buah, dan malam hari kita minum kopi saat ngumpul bareng teman. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan muncul. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh tubuh kita? Ternyata di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang.
yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi 3. Ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, seperti feses. Sistem sekresi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya hormon dan enzim. Dan sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, cairan empedu. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sistem ekskresi manusia. Biar kita lebih tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti berikut. Kacamata berembun saat kita bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekspresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat protein metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa aja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekspresi? Nah, ada 4 organ ekspresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan Miring letaknya ya. Nah, kanan lebih rendah. Karena Sini berarti. Yang kiri lebih tinggi. dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ini adalah kandung kemih, tempat penampung urin. Ini ureter. Ada kantong kemih dan saluran akhir atau ureter. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kalix, kapsul fibrous, pelvis venalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis venalis. Tahukah teman-teman, pada 1 unit ginjal manusia terdapat 1 juta Tubulus, tadi ada tubulus contortus. fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Itu ada 2. Terdiri atas Ada saluran proksimal dan saluran nefron. dan ada ini distal. mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti ayam pembuluh darah untuk menyaring darah. Nah, ini tubulus. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, longitudinal, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air.
Kita lihat bersama-sama tugasnya. Ini kelompok infografis. Ada 2 lembar ya tentang ginjal, oke. Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Mind map. Oke, udah ada. Oke, ini tentang mind mapping. Ada hipodermisnya, ada dermisnya, epidermisnya, fungsi. Oke. Kelompok 3 hati. Udah selesai semua ya. Kelompok 4. Oh iya, video ya. Oh, ini ada nih. Oke, coba kita lihat kelompok. Apa sih paru-paru itu? Nah. Paru-paru adalah organ Kelompok berapa ini? 6 atau 6 ya? Kelompok 6 tentang video edukasi ya? Oke, kita ulang, kita coba tonton sama-sama. Untuk presentasi kayaknya nggak cukup hari ini, jadi kita presentasi minggu depan. Jadi kita lihat hasil dari teman-temannya aja ya. Apa sih paru-paru itu? Paru-paru adalah Ini sama Syahnadia. Syahnadia mana? mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Lalu, kenapa paru-paru disebut sebagai organ hidrasi? Paru-paru disebut sebagai organ hidrasi karena paru-paru menghasilkan zat sistem metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Kemudian, apa saja sih bagian-bagiannya dan apa fungsinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan trakea Cara dengan dia. paru-paru. Bronkus terbagi menjadi 2 cabang, bronkus kanan dan kiri, yang menuju ke masing-masing. Ini bronkus. Bronkiolus adalah Ini cabang bronkiolus. dari bronkus yang semakin menyusut dan bercabang menjadi saluran yang lebih kecil, yang membawa udara ke alveolus. Ini alveolus, kalau diperbesar bentuknya gelembung. Devira. Jadi, ia letaknya menyelimuti bronkiolus. Di sini terjadi pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam darah dan CO2 atau karbon dioksida keluar dari darah. Bagian selanjutnya adalah parenkim paru-paru. Ketika Parenkim paru-paru adalah jaringan paru-paru yang mengandung alveolus dan juga merupakan tempat yang memungkinkan pertukaran gas dan memberikan elastisitas pada paru-paru. Selanjutnya adalah bagian pleura. Pleura adalah membran tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Pleura membantu mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada pada saat bernapas. Lobulus merupakan unit struktural Aulia. kecil yang terdapat di dalam mana Aulia? setiap lobulus terdiri dari bronkiolus, alveolus, arteri, vena, dan jaringan ikat. Fungsinya adalah sebagai tempat utama terjadinya pertukaran gas antara udara yang dihirup dengan darah. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, atas, tengah, dan bawah, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, atas dan bawah. Setiap lobus memiliki bronkus dan alveolus masing-masing. Ini trakea. Trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, pleura. Fungsi trakea adalah menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke paru-paru, serta membantu menyaring dan melambangkan udara yang dihirup. Meskipun bukan bagian dari paru-paru itu sendiri, trakea adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan bronkus. Ia membawa udara ke paru-paru. Suara siapa itu? Kenapa ada suaranya? Oke, kita lanjut
ke kelompok podcast. Oke lah. Kok ini cuma 5 detik sih? Salah kirim. Wah, salah kirim ya, Mai. Link YouTube ya? Ini ya? Ini lemot banget. Tentang podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Sebelumnya perkenalan dulu kita apa ya? Jadi perkenalan. Saya sebelumnya vaksin kece. Ini kita bakal bawa acara podcast yang paling hits antara biologi ya guys ya. Yang dibuat nama mereka itu salah satu itu beberapa pengamat keringat kan. Oh iya. Kita pakai tadi ini tanya dulu dong. Oke, jadi guys, sebelum mulai acaranya kita kenalin dulu ya sebagai ya. Perkenalkan berarti saya sebagai pengamat keringat di sini. Saya Meika Rabela Putri sebagai pengamat keringat kedua. Perkenalkan nama saya Sofia Rosanena sebagai pengamat keringat nomor 3. Perkenalkan nama saya Dina Rian Prabi sebagai pengamat keringat nomor 4. Bagaimana proses pengelolaan keringat? Oke, dari prosesnya itu yang pertama tekanan atau aktivitas fisik. Saat tubuh memanas, otak mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk memproduksi keringat. Lalu yang kedua itu ada konversi keringat. Keringat keluar melalui pori-pori kulit, dan yang lain itu ada penguapan. Penguapan itu keringat menguap dari permukaan kulit dan membantu mendinginkan tubuh. Selain panas, stres atau emosi juga bisa merangsang produksi keringat melalui kelenjar abdomen. Jadi gitu ya. Cukup panjang juga ya. Kita lanjut ya. Oke, biar cepat kita langsung coba ke kelompok 2 ke kelompok
Drama ya. Kami di sini dari kelompok 3 akan menampilkan drama tentang pentingnya minum air dalam sistem ekspresi. Sebelum itu perkenalkan nama saya Elisa. Nama saya Julia. Saya Cynthia. Saya Asia. Saya Lintang. Aduh, capek banget ya olahraga tadi. Kenapa kita harus minum banyak air? Ya, harus minum kalau minum bisa banyak. Memang penting itu yang minum air. Kenapa kita harus minum air saat berkeringat? Penting banget dong. Ya kan kalau kita berkeringat cairan yang keluar dari tubuh kita kan banyak. Kalau kita kurang minum air bakalan bahaya. Nah, air juga itu dibutuhkan untuk sistem ekspresi. Saat keringat mengeluarkan itu, dia mengeluarkan zat dan racun. Nah, jadi kalau misalnya kita kurang minum, cairan yang ada di dalam keringat itu bisa tertahan ya, dan racun yang ada di dalam itu nggak bisa keluar. Itu bisa bikin tubuh kita nggak seimbang, guys. Oh, jadi keringat itu bukan hanya untuk mendidihkan tubuh, tapi hanya menjadi bagian dari sistem ekspresi. Iya nih, menurut Google juga saat kita olahraga, tubuh kita kepanasan, terus cairan keluar untuk mendinginkan. Tapi jangan lupa, zat kita seperti darah juga keluar lewat keringat. Makanya kita harus minum air untuk supaya semua proses itu berjalan dengan lancar. Iya, betul banget. Kalau kita gak minum air yang cukup, bukan cuma lemak loh, tapi juga racun yang ada di dalam tubuh kita bisa tertahan. Bahaya banget tau. Jadi yuk biasain buat minum air putih, apalagi kalau habis olahraga, biar tubuh kita nggak dehidrasi. Setuju, mari kita minum dulu sebelum olahraga, guys. Ayo minum. Untuk sistem ekspresi kita biar lancar. Oke. Minum air putih. Dadah, terima kasih. Oke. Oke. Siapa yang mau ngasih kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Cung. Ya, Kartika. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa sistem ekspresi itu ada 4, hati, paru-paru, kulit, sama ginjal. Yang dimana hati itu mengeluarkan cairan empedu, kulit itu mengeluarkan keringat, ginjal itu mengeluarkan urin, dan paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Thank you Kartika. Sip. Sebelumnya kalian coba scan barcode lagi, atau boleh lihat di GC kalau susah ya, tentang refleksi dan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Silakan boleh di scan barcode-nya pakai Google Lens, biasanya bisa tuh. Atau boleh klik link di Google Classroom-nya, silakan kalian isi untuk refleksi dari pertemuan hari ini. Silakan. Tadi ada 34 semua siswanya ya yang masuk. Oke, silakan. Isinya jawab satu-satu. Klik plus. Klik tambah. Nah? Lihat soal dulu. Ya kan maksudnya satu-satu kan jawabnya. Terus ingat semua soal. Gimana sih? Ini kan ibu, ini kan soalnya di depan. Terus pas kita pencet kita nggak bisa lihat soalnya. Oh iya ya. Bisa. Subjeknya tulis nama kalian ya. Subjeknya tulis nama kalian. Silakan kalian isi refleksinya. Ini.
Subjeknya tulis nama kalian. Di bawahnya baru isi jawabannya, nomor 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Silakan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Sok, silakan. Kalau nggak kelihatan boleh ke depan. Ya soalnya. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan belajar hari ini? Perasaan dalam belajar. Happy, puyeng, nggak ngerti, apalagi tuh? Senang. Senang satu kelompok sama dia misalnya. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Misalnya contoh motivasi barusan, bersyukur, lebih, ya kalau udah publish. Saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini. Kalau yang ketiga jawabnya cukup baik, cukup, atau kurang aja, itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Apakah saya terlibat aktif dalam dan mengembangkan ide dalam proses pembelajaran hari ini? Kira-kira kalian pada saat kelompok ikut ngerjain atau diem aja? Kalau diem aja terus diem aja. Kalau aktif ikut bantuin. Pusing ngerjain sendiri gitu. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Cukup jawab iya atau tidak saja. Ya kenapa, tidak kenapa. Silakan. Udah dipublish? Kok nggak masuk ya? Udah dipublish? Udah. Kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ya. Oh iya. Udah selesai? Semuanya menyenangkan. Ya, salah bermakna dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Aktif dong.
Sudah? Kok nggak masuk ya jawabannya ya? Sudah ya? Berapa orang lagi yang belum? Udah semua? Nah, nggak kelihatan jawabannya ya? Refresh. Gitu ya? Oh iya, bener. Seru. Bermakna. Baik, ya, ya. Ya. Seru. Aku bisa tahu organ ekspresi. Baik, ya. Ya, saya dapat kerjasama. Happy. Ya, ya. Semuanya menyenangkan. Ya, sangat bermakna dalam kehidupan sehari-hari dong. Cukup baik. Aktif dong pastinya. Ikut bantuin, saling membantu dalam kelompok. Iya dong, pasti. Karena kelompok aku dapat kerjasama semua. Menyenangkan karena belajar melalui media video edukasi jadi lebih paham. Bermakna, cukup, bla bla bla. Oke, ada lagi nggak yang belum? Sangat senang, lumayan. Iya aktif, iya dapat. Ya, baik. Oke, terima kasih atas refleksi dan kesimpulan hari ini. Lalu untuk kelompok yang paling bagus dari 1 sampai 6 kira-kira menurut kelompok kalian kelompok mana? Oke. Kelompok 1 dan sampai kelompok 6 bagus semua ya, tepuk tangan dong. Oke, bagus semua dari materinya, dari penguasaan materinya, dari hasil produknya udah oke semuanya. Yeay. Terus itu aja untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita bahas materi berikutnya masih di bab yang sama yaitu sistem ekspresi pada manusia. Materinya adalah proses dan tahap pembentukan urin. Oke, sebelum ditutup apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, paham semua berarti ya? Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk KM boleh dipimpin doa kembali. Sebelumnya boleh kembali ke tempatnya sebelum dulu. Hah? Itu nanti dikumpulin minggu depan aja. Kulit ini ya, apa namanya? Rambut kulit. I'm really sorry. Oke. Udah rapi semuanya? Ya. Untuk tadi karena kita masuk bab pertama yaitu sistem ekskresi pada manusia ya, kita baru masuk bab baru. Jadi kita barusan mengadakan pretest asesmen awal kognitif.
Lalu non kognitifnya kemarin minggu lalu kita sudah lakukan diagnostik, pengelompokan. Lalu apalagi ya tadi, karena belum selesai semua materinya, minggu depan kita lanjut proses pembentukan urin, proses pembentukan cairan empedu, proses pembentukan keringat, proses pembentukan CO2 dan uap air itu bagaimana, itu masih banyak. Jadi nanti untuk post test dan ulangan harian atau penilaian sumatif itu nanti akan dilakukan di akhir bab materi seperti itu. Jadi untuk sekarang penilaiannya yang pertama adalah barusan yang tadi pretest 5 soal. Yang kedua LKPD yang barusan kalian kerjakan, ada kelompok ginjal, ada kelompok infografis, kelompok poster, kelompok podcast, itu formatifnya LKPD-nya. Lalu penilaian diri yang barusan refleksi, apakah kalian kerjasama dengan baik, gotong royong gak sama temennya, saling ngebantuin atau cuman diem aja, disiplin atau enggak, atau rame-rame banget gitu. Itu untuk penilaiannya. Itu aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan KM boleh memimpin doa penutupnya. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama semuanya. Makasih juga. Oke.